Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke soal pertama. Di sini terdapat barisan bilangan, teman-teman ya. Ada 36, ada 49, ada 64, ada 81 dan seterusnya. Ini berapa? Oke. Ini kita tulis dulu aja di sini, teman-teman ya. Karena di sini kan sempit, teman-teman. Nanti kita kan mencari polanya dulu. Oke, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini jangan lupa untuk mencari polanya terlebih dahulu. Makanya teman-teman harus lebih sering latihan-latihan soal, teman-teman ya, supaya lebih terlatih. Oh, kalau ada soal seperti ini nih, berarti kita harus mencari polanya terlebih dahulu nih. Berarti nanti kita akan menemukan barisan selanjutnya. Oke, teman-teman, dari sini nih kita bisa lihat, teman-teman ya, bahwa 36. Nah, 36 ini berapa kali berapa nih, atau berapa kuadrat? 6 kuadrat. Mungkin dari sini ini bisa kita lihat itu polanya itu bisa jadi dikuadratkan. Ini kita coba dulu, teman-teman ya. 36 itu dari 6 kuadrat, kemudian 49 itu dari 7 kuadrat. Nah, dari sini ini sudah kita tahu nih, teman-teman. Berarti polanya itu emang dikuadratkan. Kemudian 64. 64 itu kalau ini 6, 7 berarti ini 8 kuadrat. Begitu, teman-teman ya. Benar ya, teman-teman ya, dari 8 kuadrat itu 64, ya benar. Kemudian dari 81 ini berapa kuadrat? Otomatis 9 kuadrat, teman-teman ya. Nah, selanjutnya berapa kuadrat? Berarti di sini 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa nih? 100 ya, teman-teman ya. Berarti jawabannya yang mana nih, teman-teman? Jawabannya yang C, begitu ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mendapatkan atau menemukan soal seperti ini caranya seperti ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Di sini ada X, Y, Z sama dengan 0. Kemudian ada XST sama dengan 0 dan YTS sama dengan 1. Yang manakah di bawah ini yang paling benar atau yang benar ya, teman-teman ya? Ini kita tulis dulu, teman-teman ya. X, Y, Z itu sama dengan 0. Kemudian XST itu sama dengan 0. Kemudian YTS itu sama dengan 1. Oke. Karena ketika Y maupun T ini, teman-teman ya, ada Y maupun T itu muncul seperti persamaan ini, teman-teman ya. Maka Y sama T ini bisa dibilang itu nilainya 1, teman-teman ya. Ini kita lihat di sini, teman-teman. Dari persamaan kedua persamaan di sini, teman-teman ya. Yang sering muncul yang mana nih, teman-teman? Yang X ya, teman-teman ya. Yang X. Nah, sedangkan bisa dilihat dari kedua persamaan di sini, itu kan nilainya 0 semua, teman-teman ya. Berarti nilainya yang 0 ini, yang mempengaruhi 0 atau yang persamaan ini bisa jadi 0 itu kenapa, teman-teman? Karena ini, teman-teman ya. Karena X di sini nilainya 0, makanya dari persamaan di sini ini hasilnya juga 0. Berarti ini berpengaruh, teman-teman ya. Berarti X di sini adalah sama dengan 0, teman-teman ya. Karena di sini ini bisa jadi Y atau T-nya itu sama dengan 1. Nah, pernyataan yang benar di bawah ini, atau manakah yang paling benar di bawah ini, yang mana nih, teman-teman? Apakah S sama dengan 0? Ini salah, teman-teman ya. T sama dengan 0 juga salah. Nah, ini, teman-teman. X sama dengan 0 ini nih. Ini nih yang bikin dua persamaan di sini hasilnya sama-sama 0 itu karena X sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Berarti jawaban dari soal di sini adalah yang C, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayo CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Di sini ada jika 12% dari Z adalah sepertiga X dan 6% dari Z adalah 2Y. Maka berapa persen Kak X min Y dari Z? Begitu, teman-teman ya. Berarti kita ini mencari X min Y dari Z, begitu, teman-teman ya. Nah, ini kita tulis dulu nih yang diketahui ini apa? 12%. Berarti 12% dari Z begini, 12% dari Z sama dengan atau adalah sepertiga X. Berarti kita tulis dulu sepertiga X. Nah, begini. Kemudian kita tulis lagi yang diketahui yaitu 6% dari Z adalah 2Y. Begitu, teman-teman ya.
6% kita tulis di sini teman-teman ya. 6% dari Z adalah 2Y. Oke, begini teman-teman ya. Nah, karena di sini 2Y, otomatis di sini juga harus kita pindah ruas ya teman-teman ya. Ini bisa kita pindah ruas begini, 12% Z. Itu kita pindah ruas berarti dibagi teman-teman ya. Berarti 12 dibagi sepertiga berarti bisa ditulis seperti ini. 12% Z dikali 3/1. Begini teman-teman. Itu sama dengan X begini. Oke. Karena 12% Z dikali 3 itu hasilnya 36% Z. Begini teman-teman ya. Itu sama dengan X berarti teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Nah, karena di sini 2Y, di sini X, sedangkan yang ditanyakan adalah X min Y, ini kita jadikan supaya sama seperti ini teman-teman ya. Ini kita kali 2 semua aja teman-teman. Berarti di sini ada 72% Z, itu sama dengan 2X. Nah, begini kan sama teman-teman ya. Di sini 2X, di sini 2Z, di sini 2Y, begitu ya teman-teman ya. Nah, maka kita mencarinya X min Y dari Z dari mana nih? Ya dari sini. Dari persamaan 1 sama persamaan 2 ini nih. Ini kita gabung begini teman-teman ya. Kita tulis lagi berarti karena di sini X min Y berarti kita tulis 2X min 2Y itu sama dengan karena 2X adalah 72% berarti kita tulis 72% kita kurangi dengan 6%. Begini teman-teman ya. Oke, ini karena keduanya di sini mengandung unsur 2 teman-teman ya. Maka duanya kita keluarkan. Maka di sini X, di sini min Y. Begitu teman-teman ya. 72% dikurangi 6% adalah 66%. Begini teman-teman ya. Kemudian X min Y itu sama dengan 66%. Ini kita bagi dengan 2. Ini teman-teman ya, ini kita pindah ruas ke kanan berarti dibagi 2 teman-teman ya. Maka X min Y itu sama dengan berapa? Ini Z teman-teman ya, ini Z, jangan lupa Z-nya ditulis. Kemudian di sini Z begitu. Oke. 66% Z dibagi 2 berarti kita mendapatkan 33% Z. Oke. Berarti berapa persenkah X min Y dari Z? Yaitu 33%. Jawabannya yang B teman-teman ya.